Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 6, tema 6, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Gagasan utama dan informasi penting dalam teks non-fiksi. A. Gagasan utama teks non-fiksi. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam paragraf. Jadi, gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dalam sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dapat terletak di awal, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Ayo kita belajar mencari gagasan utama dalam teks bacaan berikut ini. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia, di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Silakan untuk paragraf kedua sampai ke-6, kalian baca sendiri ya. Paragraf 1, gagasan utama, pengertian tanggung jawab. Letak gagasan utama di awal paragraf. Paragraf kedua, gagasan utama, kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab, letak gagasan di akhir paragraf. Paragraf ketiga, gagasan utama, tanggung jawab warga negara, letak gagasan di awal paragraf. Paragraf keempat, gagasan utamanya, bentuk tanggung jawab warga negara di tingkat internasional, letak gagasan utama di awal paragraf. Paragraf kelima, gagasan utamanya, wujud dari sikap tanggung jawab, letak gagasan utama di awal paragraf. Selanjutnya, paragraf ke-6, gagasan utamanya, wujud pelaksanaan tanggung jawab negara, letak gagasan utama di akhir paragraf. Silahkan kalian bisa menyalinnya ke dalam buku paket. B. Teks bacaan halaman 94. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang ingin melihat, ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang akan disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada beberapa macam reklame, ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis media terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis, dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Judul teks bacaan macam-macam reklame terdiri dari 3 paragraf. Mari kita cari gagasan utama pada paragraf ke-1. Pengertian reklame. Paragraf kedua,
macam-macam reklame. Paragraf ketiga, pembagian reklame media visual berdasarkan pemasangannya. Silahkan kalian baca teks di samping ini. Kalian dapat menyimaknya pada buku paket kelas 6 halaman 99. Kemudian kalian cari gagasan utama serta informasi penting dalam bacaan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.